Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Kami akan menjelaskan mengenai Whole of Government atau yang disingkat WOG di Kabupaten Garut. Di sini kami beranggotakan Mira Yulianti AMD Kep, Fahri Ramdhani Hariri AMD, dan Muhammad Aditya AMD. Sebelumnya, di sini akan dijelaskan mind map mengenai WOG. WOG. Mengapa perlu diterapkannya WOG? Karena banyaknya keberagaman, ego sentral, perkembangan teknologi dan informasi, dan adanya dorongan publik. Jenis pelayanan publik. Jenis pelayanan publik itu sendiri di sini terbagi menjadi pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Serta pola pelayanan publik yaitu terdiri dari pola pelayanan satu atap, satu pintu, terpusat, fungsional, dan elektronik. Dan bagaimana caranya kita mengimplementasikan WOG khususnya di Kabupaten Garut? Di sini, Kabupaten Garut telah mengimplementasikan WOG dengan adanya program Garut Command Center, Si Jempol, Si Jeruk, Pasti Oke, dan SIPKD. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai WOG. Sebelumnya, apa itu WOG atau Whole of Government? Whole of Government merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Di sini, jenis pelayanan publik. Yang pertama, ada pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan publik yang menghasilkan produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pelayanan barang. Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di sini juga dijelaskan adanya pola pelayanan publik. Pola pelayanan publik ini sendiri terdiri dari pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan elektronik, serta pola pelayanan terpusat. Yang pertama, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang kedua, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. Yang keempat, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik,
atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Yang kelima, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, implementasi Whole of Government di pemerintah Kabupaten Garut. Yang pertama adalah Garut Command Center. Garut Command Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi Command Center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Garut Command Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat, melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan, dan pelaporan serta pelayanan publik. Aplikasi ini bisa dijangkau oleh semua kecamatan, sehingga informasi terkait apapun dapat dilihat dan dibaca oleh warga masyarakat Garut tanpa terkecuali. Kedepannya, dashboard Command Center ini bisa mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pembangunan, data sektoral, kepegawaian, dan evaluasi kerja. Dan selanjutnya adalah SIJempol. SIJempol adalah singkatan dari Sistem Informasi Jaringan Elektronik Melalui Perizinan Online, yang merupakan sebuah layanan perizinan berbasis web yang diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Perizinan tentunya harus sesuai dengan syarat perizinan yang berlaku. Kemudian ada SIJeruk. SIJeruk adalah singkatan dari Sistem Informasi Jaring Rujukan Kabupaten Garut, yang merupakan sistem pelayanan kegawat daruratan yang dapat melayani semua kasus gawat darurat, diantaranya kasus kecelakaan di jalan raya atau tempat lainnya, dan terutama yang berhubungan dengan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta dapat dijangkau dan diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Garut. Setelah itu adalah Pasti Oke. Pasti Oke adalah layanan administrasi kependudukan Kabupaten Garut berbasis online yang dapat diakses oleh setiap warga masyarakat di Kabupaten Garut. Layanan ini bertujuan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat terselenggara dengan lebih mudah dan cepat dengan pemanfaatan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Kabupaten Garut dinilai cukup berhasil dalam pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring atau online. Hingga akhir Juli 2020 saja sudah sekitar 7.000 atau rata-rata 750 orang terlayani dalam pendaftaran penduduk. Dengan penggunaan produk digitalisasi dalam registrasi di Disdukcapil saat ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data dan mempermudah proses rekapitulasi data kependudukan tanpa campur tangan pihak ketiga. Kemudian yang terakhir adalah SIP-KD. SIP-KD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIP-KD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Apa itu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIP-KD? Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIP-KD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.